Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah, tak terasa hari demi hari kita lalui untuk menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam suasana yang kita alami. Baik teman-teman sekalian, ada suatu hal yang menarik menurut saya untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Mengenai apa itu? Mengenai menjaga Al-Quran. Nah, ini menarik menurut saya. Teman-teman sekalian, dalam konsep menjaga Al-Quran ini ada dua aspek sepertinya yang kita lihat. Pertama, menjaga. Siapa yang menjaga? Sudah pasti kita sebagai manusia. Oleh karenanya aspek pertama itu adalah manusia, sedangkan aspek kedua itu adalah Al-Quran. Manusia apa sih? Manusia itu bagaimana sifatnya? Bagaimana ketentuannya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu fana. Manusia itu tidak kekal dan dia akan menyumpai kematian. Sementara aspek yang kedua dari Al-Quran ini, kita juga mengetahui bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, merupakan perkataan Allah yang mempunyai sifat kekal dan abadi. Oleh karenanya, maka dari dua aspek ini jika kita simpulkan, begini, apakah mungkin suatu hal yang tidak abadi menjaga suatu hal yang abadi? Manusia tidak abadi, mau menjaga Al-Quran yang abadi, apakah mungkin? Nah, dari sinilah kita berangkat. Baik teman-teman sekalian, menarik menanggapi fenomena zaman sekarang di mana banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, instansi-instansi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikannya dengan kurikulum menghafal Al-Quran. Maka pertanyaan saya untuk membahas ini adalah, apakah menjaga Al-Quran itu dengan cara menghafal Al-Quran? Maksudnya ketika kita menghafal, apakah itu dinamakan menjaga? Mari kita uji di sini. Ada mana ini ya? Nah, ada kutipan syair daripada syair yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau mengatakan, ayudrikuni dhaimu wa anta dakhirati wa udlamu fid dunya wa anta nasiri. Ayudrikuni dhaimun, aku tidak akan tertimpa bahaya, wa anta dakhirati, selama engkau yang pelihara. Itu dia, ayudrikuni dhaimu wa anta dakhirati, aku tidak akan tertimpa bahaya selama engkau yang pelihara. Wa udlamu fid dunya wa anta nasiri, aku juga tidak akan teraniaya selama engkau yang menjaga. Maka dari syair ini menurut saya sudah memberikan jawaban bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan tidak lain, perbuatan itulah adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah terhadap diri kita pribadi. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin melakukan suatu hal kebaikan itu kalau Tuhan tidak meridhoi kita berbuat hal demikian. Menghafal Al-Quran itu merupakan pekerjaan yang mulia. Tapi kita tidak akan bisa menghafal Al-Quran kalau Tuhan tidak memberikan izin itu pada diri kita. Oleh karenanya, bagi siapapun yang merasa memiliki hafalan Al-Quran, yang merasa mendapatkan keberkahan daripada hafalan Al-Quran, ketahuilah bahwa bukan Anda yang menjaga Al-Quran, tetapi Al-Quran itulah yang menjaga Anda. Al-Quran itulah yang menyelamatkan Anda. Al-Quran itulah yang memberi beasiswa pada Anda. Al-Quran itulah yang membantu jenjang pendidikan Anda untuk mendapatkan pendidikan yang gratis dan lain sebagainya. Itu salah satu keberkahan daripada Al-Quran. Kemudian
bagaimana jika Al-Quran ini dikatakan kalau kita menjaga Al-Quran itu harus dengan menghafal Al-Quran. Ini menurut saya merupakan pola pikir yang setengah-setengah. Ya, belum tuntas. Menghafal Al-Quran belum tentu dia menjaga Al-Quran. Kita ingat pada peristiwa Sayyidina Ali. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Disebutkan beliau itu Qaimul Lail, Shaimun Nahar, wa huwa hafizul Quran. Dia adalah orang yang ahli dalam sholat malam, suka berpuasa di siang harinya, dan dia adalah penghafal Al-Quran. Itu yang membunuh Sayyidina Ali. Nah, oleh karenanya para penghafal Quran ini tidak memungkinkan hafalan itu menjadi jaminan mereka sehingga dikatakan mereka itu menjaga Al-Quran. Lalu pertanyaannya, menjaga Al-Quran yang sebenarnya itu seperti apa? Sederhana teman-teman sekalian. Menjaga Al-Quran itu simpel hemat saya adalah dimana ketika kita membaca Al-Quran, kita menghafal ayat Al-Quran, disitulah kita berusaha untuk mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang namanya menjaga Al-Quran. Tapi kelihatannya sulit. Nah, bayangkan saja dari 6.000 lebih ayat Al-Quran, ada yang bilang 6.236, ada yang bilang 6.666, itu khilaf para ulama. Dari 6.000 ayat Al-Quran, bagaimana kita mengaplikasikan itu semua dalam kehidupan kita? Nah, ini menjadi tugas yang berat bagi kita jika kita ingin menjadi penjaga Al-Quran. Hemat saya, tadi sudah saya katakan bahwa menjaga Al-Quran itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi di mana kita mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita, di mana kita menjaga ayat-ayat itu dalam kehidupan kita sehingga ayat itu melebur dalam darah kita, sehingga ayat itu menjadi setiap tarikan nafas dalam kehidupan kita, sehingga kita menghadapi kematian kita nanti akan bersama dengan Al-Quran. Solusinya bagaimana untuk menjaga atau mengamalkan ayat Al-Quran yang sebegitu banyak? Sederhana teman-teman sekalian. Saya memiliki pendapat. Coba tengok surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, kemudian menciptakan manusia, 'allamahul bayan. Dan Tuhan yang Maha Pengasih itu mengajarkan manusia al-bayan. Teman-teman sekalian, ketika kita mendengar ada dokter yang mengajar, maka pasti yang diajarkan dokter itu adalah ilmu kesehatan. Ketika kita mendengar budayawan sedang mengajar, maka pasti yang diajarkan oleh budayawan itu adalah ilmu budaya. Saat sastrawan sedang mengajar, yang diajarkan sastrawan itu adalah ilmu sastra. Namun ketika kita mendengar Tuhan yang Maha Pengasih mengajarkan manusia al-bayan, maka sudah pasti yang diajarkan oleh Tuhan itu adalah rasa kasih yang tidak terbatas. Oleh karenanya apa? Sifat Tuhan yang pertama adalah Ar-Rahman, sifat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian dalam surat Al-Fatihah selalu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini menjadi gambaran kita agar kita memulai untuk mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita itu dengan cara memberikan kasih sayang pada sesama manusia, pada sesama makhluk Tuhan, entah itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk gaib sekalipun. Ya, mudah-mudahan dengan kasih sayang itu kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan pada kita dalam mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.